Gue sering kayak, aduh nih orang komentarnya ngeselin banget, gue pengen gue bales tapi dia nggak menyinggung pribadi gue, ngapain gue tanggepin? Kecuali kalau dia udah nyerang lu secara pribadi, dia udah jahat ke lu, ya udah lu jahatin balik, gak apa-apa. Ini orang ngeluh, lu tiba-tiba Buntut kasus pasien BPJS Kesehatan Yurizal Tri Cairawan yang meninggal dunia setelah dihujat sejumlah nakes di media sosial, seorang dokter dengan akun @clmulu.u turut angkat bicara dan melayangkan semprotan tegas kepada rekan sejawatnya. Dokter tersebut menegaskan bahwa penanganan medis di IGD maupun ruang rawat inap sebenarnya setara, karena obat-obatan yang diberikan tetap berdasarkan instruksi dokter spesialis yang sama, sehingga keluhan pasien soal lamanya menunggu ruangan sesungguhnya bisa dijelaskan secara edukatif. Ia menilai keluhan pasien yang sakit adalah hal wajar dan manusiawi, namun yang menjadi masalah besar justru respon sejumlah oknum nakes yang membalas dengan komentar jahat, sebuah tindakan yang menurutnya sudah keterlaluan dan tidak mencerminkan etika profesi. Ia mengakui dirinya pun kerap berbicara blak-blakan di media sosial, namun tetap mempertimbangkan konsekuensi dan batas kode etik sebelum mengunggah komentar. Menurutnya, melampiaskan emosi kepada pasien yang sedang sakit tidak memberikan manfaat apapun, justru berpotensi memperburuk kondisi mental pasien sekaligus menyeret pelakunya pada pelanggaran etik. Ia mengingatkan pentingnya berpikir dulu sebelum mengetik komentar, sebab setiap ucapan di media sosial selalu memiliki konsekuensi nyata. takut banget nih dokter kena, karena lagi panas di thread soal nakes. Dok, netizen lagi blunder kita dok. Ini bahasanya jangan bawa-bawa kita, karena yang blunder tuh kalian. Gue sih nggak blunder ya. Kita bahas threadsnya nih dari Kak Yurizal Tri. 8 jam belum dapat ruangan, gak mau spill RS soalnya gue pakai BPJS. Gue jarang main threads, tapi kalau lihat ini orang-orang threads nih kok bales gila juga ya. Mati aja lah, sakit aja masih lemas. Ini juga potong aja kan tadinya, nanti juga cepet dapat ruangan. Setelah beberapa saat berlalu, ternyata muncul satu postingan lagi. Yurizal Sender ini sepupu saya, sudah meninggal 31 Juli kemarin karena terlambat ditanganin RS karena sudah gawat banget. Turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkannya. Coba kita bahas dulu satu persatu ya. Kita bahas dulu dari komentar almarhum dulu. Untuk komentar seperti ini, keluhan seperti ini, yang memang sering sekali dikeluhkan oleh pasien ya. Kenapa? Karena mereka, kebanyakan pasien itu berpikir kalau misalnya mereka dapat ruangan, mereka lebih cepat sembuh. Padahal sebenarnya mau dapat ruangan atau nggak dapat ruangan, at the end, obat-obatan yang dimasukin di ruangan dan yang di IGD itu sama. Kalau misalnya lu nunggu ruangan, lu di IGD nunggunya tuh sama. Kalau misalnya lu perlu pakai ventilator, lu pakai ventilator di IGD, cuman beda ruangan aja. Obat-obatan yang dimasukin tuh sama. Gua selalu ngomong kayak gitu ke pasien gua kalau misalnya nunggu ruangan. Pada akhirnya pasien itu apakah akan mengerti? Ya iya, mereka akan mengerti. Dari pihak RS yang bersangkutan mungkin kurang mengedukasi hal tersebut. Tapi apakah setelah diedukasi salah mengeluh seperti itu? Tidak. Nama juga orang sakit kan lebih sensitif kan. Mau ngeluh ya nggak apa-apa, gue sehat aja, gue suka ngeluh kok. Yang kacau adalah responnya. Banyak orang yang mungkin mereka baca postingan awal mereka kesel, tapi gue lihat beberapa komentar di sini ada mereka kesel tapi mereka bisa menyampaikan ide mereka dengan baik. Ada beberapa yang kacau banget, lu kesel dan lu jadi jahat bos. Masa mati aja lah, sakit aja masih lemes. Ini juga potong aja kak nadinya. Ini juga PP kayak orang F, hasilnya heaven kah? Masalahnya ternyata yang komen seperti ini ternyata nakes. Yang komen kayak gini bukan cuma 1-2 orang, ternyata banyak banget nih. Sampai yang lain-lain juga kena. Masalahnya gini bos ya, mulut saya juga kasar, tapi gue gak membenarkan mulut kasar dan perbuatan jahat ya. Kalian itu, kalau misalnya kalian mau ngomong sekasar itu, apalagi di media sosial, kalian mikir dulu ya konsekuensinya. Komen lu sifatnya udah jahat, kasar, gak edukatif, itu cuman buat apa lu komen? Biar lu ngerasa puas ngopin emosi lu ke orang yang sakit. Habis itu gak mikir ini kemungkinan melanggar kode etik atau enggak. Gue suka ngomong kasar sama ceplos-ceplos di TikTok gue.
Dokter Tirta beliau juga kadang-kadang suka ngomong kasar. Tapi kita jarang kena masalah kode etik karena kita mikir dulu kemungkinan komentar kita, apa yang kita keluarin dari mulut melanggar kode etik atau enggak. Dan kebanyakan yang kita ngomong kasar itu beberapa bersifat edukatif, bukan yang kayak kita ngomong kasar sampai sejat itu sampai ngarepin orang potong nadinya. Jangankan pasien yang ngeluh, gue sebagai dokter aja gue juga suka ngeluh. Sebenarnya kita ngeluh tuh kesamaannya apa sih? Kita pengen ada orang yang mengerti kita. Dengan ada orang yang mengerti kita, mungkin kita merasa lebih nyaman. Sesimpel itu aja. Gak usah komentar sejahat itu sampai nyuruh-nyuruh potong lagi, nyuruh mati. Kalau misalnya lu sekesel itu sampai pengen komentar sejahat itu, ya udah, lu ketik aja komentar lu, tapi jangan di-send. Langsung lu delete tuh, simpen aja di otak lu, jangan di-send. Karena kamu nggak mikir konsekuensinya. Gue sering kayak, aduh nih orang komentarnya ngeselin banget, gue pengen gue bales, tapi dia nggak menyinggung pribadi gue, ngapain gue tanggepin? Kecuali kalau dia udah nyerang lu secara pribadi, dia udah jahat ke lu, ya udah lu jahatin balik, gak apa-apa. Ini orang ngeluh, lu tiba-tiba jahat ke dia, kan aneh. Karena ketika komentar tersebut muncul dan amit-amitnya terjadi hal seperti ini tuh tidak menguntungkan siapa-siapa. Pasiennya juga kondisi kesehatannya memburuk karena mentalnya memburuk. Kamu juga nggak dapet benefit apa-apa. Kamu cuma melakukan kesalahan, kamu habis itu kamu kena serang. Ya dipikir dulu konsekuensinya ya. Sebelum video ini berakhir, jadi kita mari coba bahas satu poin lagi. Kita bahas yang ini. Sepupu saya sudah meninggal 31 Juli kemarin karena terlambat ditangani Neres karena sudah gawat banget. Seperti yang saya sebutin sebelumnya, obat-obatan yang dimasukin ketika kamu di ruangan dan ketika kamu nunggu ruangan di IGD sebenarnya tuh sama aja, nggak ada beda obatnya, cuman beda ruangannya aja. Jadi penanganannya sudah dimulai dari IGD karena obat-obatan yang di ruangan itu juga pasti dari mana? Dari advis dokter spesialisnya. Jadi ketika kalian menunggu ruangan bukan berarti kalian tidak ditangani. Karena obat-obatan yang dimasukkan ketika kalian menunggu ruangan itu sama dengan obat-obatan yang diberikan ketika kalian di ruangan. Kalau misalnya penanganannya butuh tindakan bedah secara situ, ya udah dilakukan tindakan pembedahan secara situ. Kalau misalnya rencana bedahnya besok, ya udah rencana bedahnya besok. Jadi nggak tergantung sama ruangannya. Jadi begitu ya teman-teman. Semoga dari kasus ini kita tuh bisa belajar juga untuk apa? Untuk lebih memahami orang lain. Dan memahami diri sendiri, memahami kalau misalnya tindakan yang kita lakukan akan ada konsekuensinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Poin permasalahan yang mau kita sampaikan itu bukan soal pelayanan, tapi soal adab. Seorang nakes atau dokter bisa ya ajaib berbicara atau komentar begitu ya. Padahal mereka itu sudah punya sumpah atau janji siap melayani sepenuh hati ya. Jadi masih banyak bahasa dan tutur yang bagus untuk bisa kita utarakan di status thread-nya si almarhum ya. Tolonglah dijaga ketikannya ya buat orang-orang, apalagi kalian tuh, kita tuh nggak kenal orang-orang yang mau kita komentar itu, yang berbahaya, sangat berbahaya. Sekarang mereka menyesal, minta maaf tuh nggak ada guna, orangnya udah pergi, udah meninggal ya. Jadi tolonglah hargai kami sedikit ya. Kami juga bayar BPJS setiap bulan, tagihan otomatis dipotong perusahaan. Sebelumnya gue mengucapkan turut berduka cita buat almarhum Yurizal, pasien BPJS. Semoga amal dan ibadahnya diterima Tuhan Yang Maha Esa. Yang membuat gue ironis adalah beliau sempat curhat di media sosial bahwa sudah 8 jam beliau tidak mendapatkan kamar. Nah, ini cukup menjadi prihatin ya. Ada beberapa oknum dari nakes dan juga kedokteran malah membuli almarhum. Ada komentar yang bilang lebih baik ke ruang jenazah, ada juga yang bilang potong aja urat nadi, ada juga yang bilang serangan jantung aja supaya cepat. Padahal almarhum tidak ada menyebutkan nama rumah sakit ataupun menghina di situ. Orang yang diharapkan bisa membantu malah menghina atau mengejek atau membullying ketika orang sakit. Gue bingung di mana letak pikiran logikanya.
Dimana lu harus ngasih support ke orang sakit, malah lu ejek-ejek, malah lu bully. Yang gue bingung, kenapa pemerintah setiap ada masalah baru evaluasi, baru membenah diri. Kalian terlalu sibuk dengan urusan-urusan MBG, Kopdes, kalian gak lihat. Sedangkan rakyat-rakyat butuh kesehatan juga. Nah, gue bingung deh gimana nih ke depannya. Semoga aja kita sebagai rakyat Indonesia sehat-sehat deh. Oknum yang kita harap untuk bisa membantu kita menjadi sehat malah mengbuli kita, ya mau gimana? Ya salam waras aja deh. Aku tuh merasa aku tuh orangnya cukup berhati dingin. Jadi aku tuh susah untuk empati sama orang yang aku nggak kenal. Apalagi yang cuma lewat-lewat di sosmed gitu, misalnya di Instagram atau di Threads atau di mana gitu. Aku tuh biasanya cenderung nggak peduli gitu, cenderung stoik, cenderung kayak ya udah lewat aja, orang nggak kenal juga gitu. Tapi untuk kasus kali ini aku benar-benar sampai kayak aku baca itu sampai kayak dek gitu, sampai kayak dadaku tuh sesek gitu. Aku ngerasa kayak, wih, manusia tuh bisa sejahat ini loh gitu. Ini ceritanya ada satu orang mas-mas ini namanya Yurizal Trik ini kalau di Threads. Dia tuh bikin postingan lah, dia curhat 8 jam belum dapat ruangan nih. Jadi ceritanya dia lagi sakit, lagi di rumah sakit gitu. Nggak mau spill RS-nya soalnya gue pakai BPJS, dia bilang gitu. Ya menurut aku sih wajar ya, 8 jam dianggurin, kondisi kita sakit, nggak enak badan, disuruh nunggu 8 jam, orang mah kesel gitu. 1-2 jam pertama mungkin dia udah berusaha sabar-sabarin gitu, masih kayak kak belum ya, ya sabar dulu ya kak belum ya sih, sabar dulu. Jam ketiga keempat orang udah mungkin mulai emosi gitu, ini kok lama banget gak dimasuk-masukin, saya ini sakit loh, saya bukan nongkrong di sini. Jam ke-8 menurut aku cukup wajar untuk dia sekesel itu, saya emosi itu, akhirnya dia bikin postingan ini gitu. Ini menurut aku masih cukup bagus ini, dia nggak nge-spill rumah sakitnya di mana, dia nggak ada marah-marah, nggak ada maki-maki, nggak ada ngomong kata-kata kasar dan lain-lain. Setelah dia posting ini, ada beberapa oknum nakes yang nge-reply ke postingannya dia. Ini beberapa yang aku ketemu ya. Yuris orang miskin, harta miskin, ilmu miskin, akal tapi pengen diistimewain. 8 jam sangat wajar apalagi kalau itu di RS rujukan nasional. Mungkin sekelas RSHS Bandung atau RSCM Jakarta kan, boleh gue bilang sesuatu, lo goblok banyak bacot. Nih ada lagi nih, kalau full mau dipindahkan kemana? Mau di lantai? Nggak ada hubungannya BPJS atau enggak, BPJS banyak yang make. Otomatis yang dirawat juga banyak, nggak cuma you sendiri. Kalau mau pindah cepet, ruang jenazah selalu kosong. Ngeselin dah, nakes RS bahkan pemerintah melalui BPJS berusaha bantuin masyarakatnya malah gini. Potong aja kak nadinya, nanti juga cepet dapet ruangan. Serangan jantung mas, nek pengen cepet IGD langsung cath lab terus budal ICU. Dan sekarang orangnya tuh udah katanya gara-gara ya telat ditanganinya penyakitnya dia ini. Nah terus udah gini gimana coba? Mau gimana? Mau minta maaf gimana? Orangnya udah nggak ada. Gue baca tuh sampai kayak, ini orang sakit loh. Orang sakit dia ke rumah sakit pingin berobat, nggak dilayan-layani sampai 8 jam, nggak tahu lah kenapa, aku nggak ngerti. Aku bukan nakes, aku bukan dokter, bukan perawat, nggak ngerti apa yang bikin selama itu, aku nggak ngerti. Tapi menurutku 8 jam sih keterlaluan. Itu kalau orang sakitnya parah ya bener udah keburu berangkat gitu. Aku kadang-kadang yang demam pilek, batuk pilek tok aja rasanya kayak udah kayak ayo aku pengen cepet diobatin, aku cepet diinfus. Ini kita nggak tahu dia sakitnya kayak gimana gitu, dibiarin digeletakin aja gitu 8 jam. Dan bisa-bisanya waktu dia share cerita nggak enaknya dia gitu, pengalaman kurang mengenakannya dia, malah dibalesin sama oknum-oknum nakes yang sebenarnya tugas mereka harusnya adalah untuk mengobati orang-orang sakit. Gitu jawabannya. Itu toh ruang jenazah kalau mau cepet potong aja nadinya pasti dapat ruangan. Dasar lu udah miskin duit, miskin ilmu, goblok banyak bacot. Gak ngerti, aku gak ngerti. Bisa ternyata manusia itu sejahat itu tuh bisa ternyata. Gila sih, nggak ngerti aku.